Kelucuan ketiga, yang dipersoalkan ijazahnya Joko Widodo, bukan ijazahnya Dodo Baidowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan Dodo Baidowi? Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik, ya, gentleman seperti dulu Pak SBY, ya. Karena memang targetnya adalah bagaimana membangun opini di kepala masyarakat bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok presiden yang tidak legitimit karena tidak berani memperlihatkan ijazah palsunya, bahkan mengirim Pak Jokowi untuk masuk bersaksi di persidangan. Itu adalah hal yang paling dungu yang dilakukan oleh Khosinuddin CS ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kasus yang menimpa Suginuhur sudah memasuki proses persidangan. Dan dalam setiap persidangan di mana ada ex HTI sebagai pengacaranya, saya sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Pasti akan melakukan press konferensi, dan itu benar adanya. Setelah proses persidangan selesai, para pengacara pembela hoaks ini melakukan press konferensi, dan ujung-ujungnya adalah dalam press konferensinya bagaimana menghadirkan Pak Jokowi di dalam persidangan. Bagaimana videonya? Coba kita lihat secara bersama-sama. Sidang yang terlucu yang pernah saya ikuti, yang menghadirkan saksi pelapor dan saksi yang mendampingi pelapor yang juga lucu-lucu. Kelucuan pertama, baru kali ini saya dengar ada demo dianggap keonaran. Tapi ketika ditanya demo itu sah nggak? Sah. Melanggar hukum nggak? Enggak. Tapi kenapa ketika ada konten ya dituduh menyebarkan kebencian dan menerbitkan keonaran, keonarannya dituju kepada peristiwa demonstrasi. Dan lucunya demonstrasi ini kayak didesain ya, begitu ada yang lapor, ada yang demo. Wah, yang demo seolah-olah menjadi unsur yang memenuhi laporan tentang kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi ini kelucuan yang pertama. Kelucuan yang kedua, ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli, tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun nggak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelas insinyur. Dari mana? UGM. Dari UGM, kok enggak tahu begitu. Beritanya kan demikian. Dari UGM sudah ada pernyataan dari rektor. Jadi orang meyakini suatu ijazah asli tapi tidak melihat barangnya itu asli atau tidak. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Kelucuan ketiga, yang dipersoalkan ijazahnya Joko Widodo, bukan ijazahnya Dodo Baidowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan Dodo Baidowi? Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik, ya, gentleman seperti dulu Pak SBY, ya, difitnah langsung lapor polisi, bikin BAP, walaupun akhirnya lanjut atau tidak, tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Lah ini kok Presiden Jokowi katanya difitnah, disebar kebencian, bikin ijazah palsu, yang lapor kok Dodo Baidowi. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Masya Allah. Imam tadi. Ya? Sama imam. Iya, sama imam dan kawan. Yang kelucuan keempat, ini baru sekarang ada saksi lapor didampingi saksi-saksi yang lain yang ikut melapor. Biar kelihatan rame, ya, ada 6 orang mendampingi, ya. Jadi harusnya kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Lah mereka itu tidak melihat kebencian itu, tidak melihat ya apa ujaran itu akibatnya, tapi mereka kumpul bareng terus dijadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor. Saya tanya, melihat tidak saat konten itu dibuat di Malang sono? Tidak. Dan ini yang paling penting, kelucuan keenam.
Ya walaupun dulu kita tidak ajukan eksepsi, tapi nanti akan kita perkarakan dalam pokok perkara. Ngakunya ya jaksa ini diadili di Solo karena banyak saksi diperiksa di Solo. Tadi 6 saksi, tidak ada satu biji pun ya saksi tadi yang berasal dari Solo. Lucu apa lucu? Lucu. Nah, kita tunggu besok ada nggak yang dari Solo. Kita akan hitung berapa total yang dari Solo, berapa total yang dari Jakarta. Kalau dari Jakarta 10, dari Solo 6, banyak mana? Banyak Jakarta. Kalau dari Solo ya ada 10, Jakarta 6, banyak mana? Solo. Salah, karena kita akan hadirkan saksi dari Solo sehingga banyak saksi dari Solo. Nah, itu yang akan kita lakukan. Takbir. Dan yang terakhir kelucuannya adalah bagaimana mubahalah ajaran Islam kok dianggap melecehkan, menodai agama. Ketika saksi ditanya apa syarat rukun mubahalah, sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penistaan. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya apa definisi mubahalah atau takrif mubahalah itu seperti apa? Jawabnya tidak tahu. Ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari agama. Jawabannya tidak tahu. Ditanya lagi apa yang menjadi motivasi, katanya ini mubahalah ajaran yang akan menyesatkan. Agama apa yang dianggap menyebar kebencian? Agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persidangan hari ini adalah sangat lucu dengan kesimpulan serba tidak tahu. Baik, itulah hasil sidang hari ini. Kesimpulannya adalah tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kita sudah menyaksikan secara bersama-sama bagaimana press konferensi yang dilakukan oleh para pengacara pembela hoaks. Kita tidak akan membahas kelucuan dari proses yang dia terangkan di sana. Tetapi yang harus saya tegaskan di sini adalah bahwa kasus ini sebenarnya adalah kasus penodaan dan penistaan terhadap agama. Jadi bukan lagi soal ijazah palsu. Kenapa dikatakan penistaan terhadap agama dan penodaan terhadap agama? Karena dua cecungut ini, yakni Sugi Nur dan Bambang Tri, melakukan mubahalah dalam rangka untuk mencoba meyakinkan para kadrul lainnya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang benar dengan menggunakan istilah mubahalah. Nah, itu dia. Oleh karena itu, seluruh pernyataan-pernyataan kuasa hukum yang selalu mengarah pada ijazah palsu Pak Jokowi, saya kira konteksnya keliru. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bicara soal ijazah Pak Jokowi, hanya orang yang pernah mati hidup kembali yang percaya kalau itu palsu. Kenapa? Dari rentetan penjelasan-penjelasan, baik itu penjelasan yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya, mantan kepala sekolahnya, mantan gurunya, termasuk rektor UGM, termasuk ketua KPU waktu itu yang memverifikasi ijazah Pak Jokowi, terang-benderang bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Oleh karena itu konteksnya sudah tidak di situ. Tetapi kenapa para kadrung ini selalu menggiring ke sana itu tadi? Karena memang targetnya adalah bagaimana membangun opini di kepala masyarakat bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok presiden yang tidak legitimit karena tidak berani memperlihatkan ijazah palsunya, bahkan mengirim Pak Jokowi untuk masuk bersaksi di persidangan. Itu adalah hal yang paling dungu yang dilakukan oleh Khosinuddin CS ini. Ya memang sih sebenarnya, makanya dari dulu memang kita sesalkan kenapa orang-orang HTI ketika mereka dibubarkan, orang-orangnya tidak dikandangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai hari ini mengganggu terus, ngoceh terus. Hal-hal yang disampaikan ke publik semua adalah adu domba. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana negara kita ini lemah, baik itu dari sisi kepemimpinan Presiden Jokowi maupun dari sisi hukum. Itu yang dia mau sampaikan ke publik. Jadi kalian jangan terprovokasi dengan ocehan-ocehan pasca mereka melakukan persidangan. Kenapa? Karena apapun yang dipertanyakan oleh mereka, kalau masih konteksnya ijazah palsu, maka yakini saja bahwa itu giringan opini. Karena konteks Sugi Nur dan
Bambang Tri ini ditahan, dijadikan tersangka itu karena menggunakan mubahalah yang merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menguji suatu kebenaran atau menguji kebohongan seseorang. Itu yang dia gunakan. Sementara semua orang paham betul bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Karena tidak mungkin jadi wali kota 2 periode, tidak mungkin jadi gubernur DKI, tidak mungkin juga jadi presiden 2 periode kalau tidak asli, kan? Itu logikanya. Dan siapapun pasti mengakui itu kecuali orang yang memang dungu. Kalau kita meminjam bahasa Rocky Gerung. Jadi paling kelompok-kelompok kadrung ini yang percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu. Karena prinsipnya memang kalau kadrung itu sesuatu yang baik bagi kita, itu buruk buat kadrung. Sebaliknya juga begitu. Kalau baik buat kadrung sudah pasti itu hal buruk bagi masyarakat umum, bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan intelijensi yang tinggi. Saya kira itu yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait soal ocehannya Hosinuddin ini, ex-HTI dan seluruh rombongannya, tidak perlu didengar. Jadikan saja itu sebagai hiburan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.